Ingin bantu tangkap pembunuh Brigadir J, Serda Ucok mengatakan, kami tak tega, negara kesulitan. Komando, kami, alumni pasukan Cebongan 2013, Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan, merasa terpanggil melihat ketidakadilan atas kematian Brigadir Joshua secara mengenaskan di rumah bosnya. Sebagai putra Batak dan prajurit Kopassus, kami merasa terpanggil untuk membantu Ibu Pertiwi demi membela keadilan dengan menangkap dan mengungkap pembunuh Joshua secara terang benderang. Yang kita sampaikan adalah sederhana saja, ya, kami mau kasus ini dibuka terang benderang, tidak ada yang tutup-tutupin, tidak ada hanya karena satu oknum sehingga nama institusi Polri jadi tidak baik, hanya itu yang kita minta. Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya, penuntasan kasus tewasnya Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J usai baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo menyita perhatian banyak kalangan. Baru-baru ini viral suara Serda Ucok Tigor Simbolon dalam video gambar kompilasi yang merasa terpanggil karena melihat adanya ketidakadilan atas tewasnya Brigadir J. Komando, kami alumni pasukan Cebongan 2013 Serda Ucok Simbolon dan kawan-kawan merasa terpanggil melihat ketidakadilan atas kasus kematian Brigadir Joshua secara mengenaskan di rumah bosnya. Ujar Serda Ucok dalam video yang diterima redaksi pada Sabtu 6 Agustus. Lebih dari itu, Serda Ucok yang juga mengaku sebagai seorang prajurit Kopassus dan sebagai sesama putra Batak merasa terpanggil untuk membantu menuntaskan pengusutan tewasnya Brigadir J. Sebagai putra Batak dan juga prajurit Kopassus, kami merasa terpanggil untuk membantu Ibu Pertiwi demi membela keadilan dengan menangkap serta mengungkap pembunuhan Joshua secara terang benderang. Sungguh kami tak tega melihat negara yang sepertinya kesulitan dan kehabisan energi untuk menangkap pembunuh Joshua. Dia juga mengaku ingin melaksanakan tugas tersebut demi terciptanya sebuah keadilan dan berlandaskan Pancasila untuk mengungkapkan kasus dengan tuntas. Kami merasa terpanggil demi keadilan mewakili keluarga besar Batak dan masyarakat Indonesia dan kewibawaan negara, serta Pancasila dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Serda Ucok merupakan prajurit Kopassus yang dikenal masyarakat dan ia meminta untuk diberikan ruang demi membongkar pembunuhan Brigadir J secepatnya. Mohon beri kami ruang untuk menangkap pembunuh Joshua hidup atau mati. Secepat-cepatnya kami pasti bisa, berani benar berhasil. Komando, tandasnya. Serda Ucok dikenal publik usai membalas dendam rekannya yang tewas usai dikeroyok oleh preman. Saat itu dia mencari preman yang telah diamankan di penjara Cebongan. Di sana dia menyerang preman yang berada di dalam sel. Serda Ucok nekat membunuh para preman di lapas Cebongan yang menyebabkannya mendapatkan sanksi hukuman 11 tahun penjara. Adapun hingga saat ini, Baradae sendiri resmi ditetapkan sebagai tersangka dari kasus dugaan pembunuhan yang telah menewaskan Brigadir J. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan sendiri pencopotan jabatan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, dan bukan cuma itu, Ferdy Sambo saat ini sudah dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik dalam kasus kematian Brigadir Joshua atau Brigadir J. Dalam pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo, Inspektur Khusus atau Irsus Polri sudah punya bukti mantan Kadif Propam sengaja merusak tempat kejadian perkara atau TKP penembakan Brigadir J. Dan kondisi terkininya pun masih menjadi misteri usai dibawa ke Makobrimob. Kapolri pun langsung mencopot jabatan Ferdy Sambo ketika pemeriksaan Irsus mengarah adanya pelanggaran etik terkait ketidakprofesionalan dalam olah TKP penembakan Brigadir J. Saat konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis 4 Agustus kemarin, Kapolri mengumumkan pencopotan jabatan Ferdy Sambo. Sigit juga menjelaskan perihal CCTV di kompleks rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang rusak. Sigit mengaku sudah mengantongi siapa pihak yang mengambil CCTV tersebut. Kapolri juga menyebutkan polisi yang mengambil CCTV yang disebut rusak itu juga sudah diperiksa. Nantinya akan diputuskan apakah perbuatan ini merupakan pelanggaran kode etik atau pidana. Sigit tidak merinci apakah saat diambil CCTV tersebut sudah dalam keadaan rusak atau tidak.
Namun dia memastikan sudah mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam perkara CCTV tersebut. Kadifpas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengungkapkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo diantaranya adalah diduga mengambil CCTV di lokasi kejadian penembakan Brigadir J. Terkait hal itu, Dedi memastikan pihak Inspektorat Khusus atau Irsus Polri sudah punya bukti dan keterangan saksi terkait dugaan pelanggaran etik Ferdy Sambo. Kata Dedi, hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Khusus. Setelah Irsus memeriksa kurang lebih 10 orang saksi, Irjen Sambo diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah tempat kejadian perkara. Dedi mengaku tidak mau terburu-buru menyampaikan apa saja pelanggaran prosedur yang diduga dilakukan oleh Irjen Sambo dalam kasus ini. Pasalnya, kata Dedi, pemeriksaan sendiri belum rampung. Namun dia mencontohkan soal diambilnya kamera closed circuit television atau CCTV saat olah TKP sebagai salah satu contoh pelanggaran yang ada di dalam kasus ini. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, Irsus menetapkan bahwa Irjen Ferdy Sambo diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalen di dalam olah TKP. Dalam hal ini, Dedi memastikan Kapolri telah berkomitmen untuk mengusut kasus Brigadir J dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Pasalnya, pembuktian secara ilmiah nantinya akan menunjukkan fakta yang sebenar-benarnya terjadi. Sementara itu, menanggapi permintaan pengacara keluarga Brigadir J agar polisi yang mengambil CCTV rusak di kompleks rumah dinas Irjen Ferdy Sambo dikenakan pidana dan dipecat, Dedi juga memberikan tanggapan begini. Ya, tunggu tim khusus menuntaskan semua dulu dengan proses pembuktian secara ilmiah atau SCI agar disampaikan secara komprehensif, kata Dedi. Sementara itu, Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum dari almarhum Brigadir J meminta orang yang mengambil CCTV tersebut dikenakan pidana. Kalau benar yang dikatakan Kapolri itu, maka seharusnya dia diberhentikan menjadi Polri, dijadikan tersangka untuk pasal 221 KUHP, kemudian juga tersangka pada pasal 55 dan 56 tentang laporan kami. Dan harus diumumkan amanat presiden kan harus dibuka ya, kenapa masih disembunyikan kalau memang serius, kata Kamarudin. Kamarudin juga meminta orang yang mengambil CCTV rusak untuk dipecat sebagai anggota Polri. Dia menyinggung amanat Presiden Joko Widodo yang meminta kasus dibuka secara transparan. Menurut Kamarudin, mengambil CCTV rusak sama dengan melakukan pelanggaran pidana karena menghalangi proses penyidikan. Dia menilai pencopotan sejumlah anggota Polri hanya bagian dari sanksi administrasi. Ya, penuntasan kasus tewasnya Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J usai baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo menyita perhatian banyak kalangan. Baru-baru ini viral suara Serda Ucok Tigor Simbolon dalam video gambar kompilasi yang merasa terpanggil karena melihat adanya ketidakadilan atas tewasnya Brigadir J. Komando, kami alumni pasukan Cebongan 2013 Serda Ucok Simbolon dan kawan-kawan merasa terpanggil melihat ketidakadilan atas kasus kematian Brigadir Yosua secara mengenaskan di rumah bosnya. Ujar Serda Ucok dalam video yang diterima redaksi pada Sabtu 6 Agustus. Lebih dari itu, Serda Ucok yang juga mengaku sebagai seorang prajurit Kopassus dan sebagai sesama putra Batak merasa terpanggil untuk membantu menuntaskan pengusutan tewasnya Brigadir J. Sebagai putra Batak dan juga prajurit Kopassus, kami merasa terpanggil untuk membantu Ibu Pertiwi demi membela keadilan dengan menangkap serta mengungkap pembunuhan Joshua secara terang benderang. Sungguh kami tak tega melihat negara yang sepertinya kesulitan dan kehabisan energi untuk menangkap pembunuh Joshua. Dia juga mengaku ingin melaksanakan tugas tersebut demi terciptanya sebuah keadilan dan berlandaskan Pancasila untuk mengungkapkan kasus dengan tuntas. Kami merasa terpanggil demi keadilan mewakili keluarga besar Batak dan masyarakat Indonesia dan kewibawaan negara, serta Pancasila dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Serda Ucok merupakan prajurit Kopassus yang dikenal masyarakat dan ia meminta untuk diberikan ruang demi membongkar pembunuhan Brigadir J secepatnya. Mohon beri kami ruang untuk menangkap pembunuh Joshua hidup atau mati. Secepat-cepatnya kami pasti bisa, berani benar berhasil. Komando, tandasnya. Serda Ucok dikenal publik usai membalas dendam rekannya yang tewas usai dikeroyok oleh preman. Saat itu dia mencari preman yang telah diamankan di penjara Cebongan. Di sana dia menyerang preman yang berada di dalam sel. Serda Ucok nekat membunuh para preman di lapas Cebongan yang menyebabkannya mendapatkan sanksi hukuman 11 tahun penjara. Adapun hingga saat ini, Baradae sendiri resmi ditetapkan sebagai tersangka dari kasus dugaan pembunuhan yang telah menewaskan Brigadir J. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan sendiri pencopotan jabatan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya
sebagai Kadif Propam Polri. Dan bukan cuma itu, Ferdy Sambo saat ini sudah dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik dalam kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Dalam pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo, Inspektur Khusus atau Irsus Polri sudah punya bukti mantan Kadif Propam sengaja merusak tempat kejadian perkara atau TKP penembakan Brigadir J. Dan kondisi terkininya pun masih menjadi misteri usai dibawa ke Makobrimob. Kapolri pun langsung mencopot jabatan Ferdy Sambo ketika pemeriksaan Irsus mengarah adanya pelanggaran etik